Halo, saya Satrio. Saya dari kelas IT 0302. Di sini saya akan menjelaskan cara saya mengerjakan tugas dari Pak Bernardus, yakni program tentang pembelian makanan. Oke, kita buat programnya dulu. Namanya program pembelian makanan. Pertama, saya isikan dulu variabelnya. Jadi pada soalnya itu ada, kita disuruh untuk membuat program pembelian makanan yang dimana ada variabel saldo, kemudian pilihan makanan atau N, saya tuliskannya di program, sehingga saldo, N, tipe datanya integer. Setelah itu saya tampilkan program pembelian makanan. Yang dikasih enter, paragraf baru bawahnya. Setelah itu kita menyuruh si user untuk menginputkan saldo dengan cara total. Kita tampilkan dulu total uang Anda, titik koma, kemudian scan F untuk inputan dari user. Tipe datanya %i, kemudian masuk ke variabel saldo, saldo, titik koma. Setelah itu kita buat perulangannya. Di sini saya menggunakan perulangan while do. Ini while, kemudian kondisinya. Kebetulan di sini untuk makanan yang paling rendah itu harganya 12.000, sehingga kondisinya saldo lebih dari sama dengan 12.000, maka akan melakukan pengulangan, yakni printf, kemudian nama makanannya. Ini kasih paragraf dulu. Makanannya yang pertama itu beli nasi goreng, harganya itu 12.000, titik koma. Ini kita copy paste kan aja biar cepet. Terdapat 4 pilihan makanan. Nasi goreng harganya 12.000, kemudian yang kedua itu nasi bakar harganya 25.000, bakar 25.000. Kemudian yang ketiga itu beli bebek goreng, bebek yang harganya itu 18.000. Yang terakhir itu beli bakso, harganya 15.000. Jika sudah, kita ingin si user menginputkan mau menu makanan yang apa. Pertama kita tampilkan dulu, masukkan pilihanmu, masukkan pilihanmu, kemudian scan F. Ini %i tipe datanya, koma, masuk ke variabel N. Oke,
Jika sudah, selanjutnya kita buat kondisi selanjutnya. Jika saldonya itu nanti lebih dari yang paling banyak atau 25.000 nasi bakar ini, maka saya ketikkan dulu saldo lebih dari sama dengan 25.000, maka jika pilihannya itu N sama dengan 1 atau pilihan makanannya itu milih yang nasi goreng, maka saldonya sama dengan dikurangi saldo awal dikurangi dengan 12.000 titik koma. Kemudian else if, jika milih 2 menu makanan yang nomor 2, maka saldonya dikurangi sesuai dengan harganya, yakni 25.000. Saldo dikurangi 25.000. Ini untuk pilihan yang ketiga dikurangi dengan 18.000, saldo dikurangi 18.000. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, yang keempat itu saldo dikurangi dengan 15.000. Langsung N sama dengan 4, saldo sama dengan saldo awal dikurangi 15.000 atau saldo sebelumnya kurangi 15.000 di koma. Kemudian jika si user tidak memilih 1, 2, 3, 4, maka tampilkan input salah seperti ini. Jika sudah, kita buat kondisi yang selanjutnya. Belum, tapi ini belum cuy, jadi harus sebentar. Jadi selanjutnya menampilkan sesuai dengan total uang kamu lagi ditampilkan. Jadi printf, kita beri garis dulu, kemudian kita tampilkan total uang kamu, paragraf total uang kamu persen ini pakai saldo. Di awal tadi itu pakai Anda, jadi ini saya ganti biar sama. Uang kamu. Nah, jika sudah, kita lanjut ke kondisi jika saldonya itu lebih dari sama dengan 18.000 terus kurang dari 25.000, sehingga else if kemudian kondisinya saldo lebih dari sama dengan 18.000. Saya tuliskannya begini karena ketika kondisi awalnya sudah terpenuhi, maka akan ke 1. Kalau nggak terpenuhi bakal kedua. Jadi nanti saldo yang di bawah di atas 25.000 nanti masuk ke sini, 24.000 masuk ke yang kondisi kedua.
Selanjutnya saldo kemudian sama seperti yang di atas, kita copy pastekan aja biar cepat. Copy paste, kemudian kita modif sedikit. Nah, di sini oke. Jika milih 1, saldonya dikurangi 12.000. Kalau contoh saldonya 18.000 dikurangi 12.000 masih bisa. Kalau milih 2, 18.000 kurang 25.000 berarti uangnya nggak cukup, sehingga printf kalau milih nomor 2 uang tidak cukup, seperti ini. Nah, ini kita berikan garis. Selanjutnya kalau saldonya 18.000 terus kita kurangi 18.000 masih bisa, sisanya 0, kita masih bisa beli makanannya. Kemudian kalau 15.000 masih bisa juga. Sini kita copy pastekan aja. Jadi ini setiap kondisi itu langsung menampilkan total uangnya. Kalau di awal, di kondisi yang pertama tidak bisa satu-satu bisa langsung kayak gini, soalnya semuanya kondisinya tidak, uangnya cukup semua. Nah, di kondisi kedua ada uang yang tidak cukup, ini sama karena terpenuhi, karena 18.000 bisa dibuat beli 18.000. Ini juga bisa. Kemudian kalau milih selain dari menunya itu 1-4, selain 1-4 maka inputnya salah. Oke, selanjutnya setelah lebih dari sama dengan 18.000 kita buat kondisi saldonya lebih dari sama dengan 15.000. Enter, else if kondisinya saldo lebih dari sama dengan 15.000. Kemudian kita copy pastekan aja. Kemudian kita cek lagi, kalau saldonya lebih dari sama dengan 15.000 itu bisa dibuat makanannya 12.000. Oke, berarti masih bisa. Kalau dibuat 25.000 uangnya nggak cukup. Kalau dibuat beli yang 18.000 uangnya nggak akan cukup, soalnya 15 kurangi 18 minus 3.000, hingga di sini itu uang tidak cukup. Kalau buat beli yang 15.000 masih bisa. Oke, selanjutnya untuk kondisi yang ke-3, else if jika saldonya lebih dari sama dengan 12.000 maka sama kita copy pastekan. Nah, tadi 15.000 sekarang 12.000, kita beri jarak. Jadi kalau 12.000 masih bisa dibuat beli,
kalau saldonya 12 buat beli 25.000 nggak cukup, 18.000 juga nggak cukup, sehingga ini uang tidak cukup. Uang tidak cukup. Kemudian buat beli 15.000 juga nggak cukup. Ya, seperti ini. Kemudian untuk kondisi jika saldonya kurang dari 12.000 atau else, maka uang tidak cukup. Else di bawahnya aja biar rapi. Else kurung awal else, kemudian printf, kita copy pastekan aja. Seperti ini. Sekarang coba kita jalankan program. Ada yang salah di nomor 48. Oh, ini kurang titik koma. Dia nomor 48, ini juga kurang titik koma. Nomor berapa aja? 4873 sama 99. Oh, ini. Oke, titik koma. Kita jalankan. Oke, semisal 50.000 uang saya, terus saya belikan klub nasi bakar, 50 dikurangi 25, sisanya 25.000. Terus saya belikan buat nasi bakar lagi, jadinya uangnya 0. Kemudian programnya berhenti. Saya putar lagi programnya. 50.000 jika ini saya milih nasi bakar, kemudian beli nasi goreng. Kalau saya beli bebek goreng, maka uangnya tidak akan cukup, soalnya 13.000 gak bisa buat beli 18.000, soalnya minus. Oke, kemudian saya putar lagi programnya. 50.000 saya buat beli nasi goreng, 50 kurangi 12 jadi 38. Kemudian beli bakso 15.000 jadi 23.000. Kemudian saya beli lagi bebek goreng jadi 5.000. Di sini ada yang itu satunya, di sini harusnya 4. Nah, di sini tipu. Oke, putar lagi programnya. Ribu, 12.000. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas membuat program toko buku. Saya buat dulu projectnya. Project, kemudian aplikasi konsol, misalnya C, programnya program toko buku. Source, let's see.
Oke, jadi pertama saya tentukan dulu variabelnya. Variabelnya itu ada i untuk menentukan programnya itu lanjut atau berhenti, kemudian n itu untuk memilih buku apa yang mau dibeli, peralatan apa yang mau dibeli, kemudian total untuk menampung jumlah yang harus dibayar. Oke, kemudian menampilkan nama programnya, program toko buku. Selanjutnya langsung kita buat perulangannya. Sini saya pakai while do, while. Kemudian kondisinya jika i-nya itu sama dengan 9, maka pertama kita tampilkan dulu pilihan peralatannya. Pertama itu ada buku tulis. Buku tulis itu LP 2000. Di koma kita copy pastekan aja. Yang kedua itu pulpen. Pulpen harganya 5.000. Selanjutnya ada penggaris. Penggaris itu harganya 10.000. Nomor 3. Setelah itu ada kalkulator, harganya 30.000. Kalkulator HP 20.000. Penghapus harganya harganya 3.000. Nomor 5 penghapus. Oke, saya cek dulu. Buku tulisnya 2.000, 5.000, 10.000, 30.000 kalkulator, penghapusnya 3.000. Oke, benar. Selanjutnya masukkan pilihan. Jadi di sini saya meminta si user untuk menginputkan buku apa yang mau dibeli. Caranya printf dulu, masukkan pilihan, kemudian scanf, masukkan dari si user. Tipe datanya persen integer, kemudian masukkan ke variabel n. Oke. Selanjutnya kita buat pengondisian. Jika yang dipilih itu yang ke satu atau buku tulis atau yang ini, n sama dengan 1, kemudian totalnya itu total sebelumnya ditambah dengan 2000. Ini else if. Kemudian kondisi yang kedua,
si user ingin beli yang nomor 2 atau pulpen, maka totalnya ditambah dengan 5.000. Total sebelumnya ditambah dengan 5.000 tambah dengan 5.000 atau harga pulpennya. Ini kita kopaskan aja biar cepat. 1 2 3 4 5. Oke, nomor 2 ini 5.000, yang ketiga penggaris 10.000, 110. Nah, kalkulator nomor 4 30.000, kemudian penghapusnya 3.000. Terakhir else, jika si user menginputkan selain dari angka 1 sampai 5, maka akan muncul tampilan input salah, titik koma. Oke, selanjutnya printf, kita ingin tampilkan programnya ini mau berhenti atau sudah, atau si usernya ingin beli lagi atau tidak. Jika beli lagi 9, jika berhenti bisa menginputkan angka 0 dengan cara printf pertama, kemudian pilih lagi. Kalau 9 itu lanjut, kita lihat dulu aja. Oke, kalau 0 berhenti, kalau 9 lanjut. Oke, kalau 0 itu berhenti, 0 turun dulu, berhenti, atau 9 itu lanjut, kurung tutup, titik koma, kemudian kita minta inputan dari user, i, kemudian variabelnya ke i. Oke, jika sudah, titik koma, kemudian ketika sudah melakukan perulangan, kita ingin mengoutputkan total dari semuanya dengan cara printf, kemudian titik 2, kita beri garis dulu, titik koma, kemudian printf, ini total uangnya yang harus total belanja yang harus dibayar, titik koma, kemudian ini di sini pakai persen %i, dan pakai scanf, ini pakai total. Oke, jika sudah, coba kita jalankan programnya. Oh, di sini ada yang salah. Bentar. Betul. Oh, di sini.
nggak bisa masuk soalnya nggak ada itu, I-nya belum diketahui, jadi I-nya 9 pertama biar bisa masuk ke perulangannya. Oke, coba di programnya titik koma. Oke, jalankan. Aku tulis misal saya, ini saya berikan paragraf dulu. Gue tulis bukan pengaris kalkulator penghapus, saya milih gue tulis 2000, kemudian saya tekan lanjut, kemudian bukan 5000, jadikan 7000 totalnya. Kemudian saya ingin berhenti, maka totalnya sama dengan 7000. Sekian dari penjelasan saya tentang program toko buku dan juga program pembelian makanan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.